Ya, aku. Jawab wanita bercadar itu segera menanggalkan cadarnya. Dan wajah Ningsara yang bersemu merah menahan marah menatap wajah Baharudin tajam. Pria ini harus diberikan pelajaran. Berani warnai ibu kandungnya. Kembali bayang-bayang paling memuakkan tergambar jelas di ingatan Ningsara saat dia mendatangi rumah Ning Isma dan tidak ada seseorang pun yang menjawab ucapan salamnya. Membuat Ningsara berjalan ke dapur, mungkin Ning Isma sedang sibuk di dapur sehingga tidak mendengar ucapan salamnya. Hal itu sudah bisa terjadi, sudah sering Ningsara masuk lewat pintu dapur saat salamnya tidak dijawab. Sarah terpaku saat melewati kamar Baharudin. Suara erengan dan desisan aneh terdengar dari balik dinding kayu jati. Ning Sarah menempelkan telinganya berusaha mendengar lebih jelas. Tidak salah lagi suara Ning Isma yang menjerit kecil seperti mendapatkan kenikmatan yang tiada tara. Aku, nggak kuat, sayang, aku, keluar. Teriak Ning Isma histeris, dinding kayu jati tidak mampu meredam suaranya. Ningsara terpaku, dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam kamar adalah sesuatu yang sangat memuakkan. Mereka sedang Ningsara hanya bisa menahan kemarahannya sekuat tenaga. Setelah dia berhasil mengendalikan diri, Ningsara berniat meninggalkan tempat itu namun niatnya terhenti saat mendengar suara ibunya. Oh, masuk! Suara Nyai Aisyah membuat Ningsara jatuh terduduk. Ternyata bukan hanya Ning Isma yang terjerumus dalam lembah lumpur, bahkan ibu yang selama ini dia jadikan panutan pun ternyata terlibat di dalamnya. Ningsara menahan tangisnya agar tidak mengeluarkan suara sehingga ketiga manusia belajat itu menyadari kehadirannya. Dengan bersusah payah, Ningsara berusaha berdiri dengan berpegangan pada dinding kayu jati. Ketiga insan yang berada di dalam kamar terlalu asik dengan urusannya sehingga tidak mendengar suara yang timbul saat Sarah hampir terjatuh menimpa dinding kayu jati. Oh, enak kamu, Din ngaduk-aduk serambi. Oh, seru Nyai Aisyah menghantam telinga Ningsara membuat gadis itu tidak bisa menahan isak tangisnya. Ya Allah, salah apa dirinya sehingga harus menjadi saksi perbuatan lumpur ibunya. Hatinya hancur, wanita yang selama ini begitu disayangi, dihormati dan juga ditiru tingkah lakunya ternyata lebih lumpur daripada seorang peluncur yang menjajakan diri hanya demi sesuap nasi. Ningsara menggigit ribi, berusaha mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa untuk bisa meninggalkan tempat basah ini. Ada keperluan apa? Nih, tanya Baharudin dengan jantung berdebar kencang. Baru saja dia pinggang, ramping wanita yang selalu hadir dalam setiap mimpinya. Kenapa dia sekarang justru mengajaknya ke tempat ini jauh dari pemukiman penduduk, bahkan nyaris mustahil ada manusia lain di antara rimbunan batang tebu. Aku hanya ingin memberimu kejutan, sebuah hadiah yang tidak akan kamu lupakan seumur hidup. Jawab Ningsara berusaha mengabaikan perasaan hatinya yang tercabik-cabik. Ibu yang sangat dimuliakan oleh ternyata bisa berlaku sangat rendah seperti seorang peluncur. Sebuah kejutan? Kejutan apa? Tanya Baharudin dengan jantung semakin cepat bergerak, memompa aliran darahnya sehingga dia merasa tidak menginjak bumi. Sebuah kejutan apa lagi yang akan diterimanya setelah kejutan demi kejutan nyaris membuatnya tidak percaya. Dimulai dari Ning Isma yang berhasil merobek-robek gemboknya. Lalu Zainab yang secara sukarela menyerahkan segelnya. Dan juga Nyai Aisyah, wanita tercantik yang pernah ditemuinya walau usianya tidak bisa dikatakan muda. Namun wajar dan tidak akan kalah dengan kemudahan yang dimiliki anaknya. Nyai Aisyah seperti terkena kutuk yang membuatnya tidak akan pernah menjadi tua. Kalau saja ada orang yang tidak mengenalnya melihat Nyai Aisyah berjalan dengan Ningsara. Mereka akan menduga Nyai Aisyah dan Ningsara adalah dua orang sahabat. Hanya sebuah kejutan kecil seperti yang pernah kau dapatkan dari Ning Isma dan Zainab.
Jawab Ningsara tidak berani menyebutkan nama Nyai Aisyah karena itu hanya akan semakin membuatnya terluka. Dari tadi hanya itu yang kamu ucapkan. Katakan kejutan apa yang akan aku terima? Baharudin menatap Ningsara dengan penuh garia. Apakah kejutan kecil itu adalah menikmati Ningsara? Buka bajumu. Ingat, tidak boleh ada kain yang menempel di kulitmu. Jawab Ningsara, dia berhasil mengendalikan dirinya. Rencana yang sudah disusunnya harus segera dilaksanakan hari ini juga. Maksudmu? Tanya Baharudin terkejut. Dia memang sudah menduga kejutan kecil yang dikatakan Ningsara seperti ini. Tapi tidak secepat ini tanpa basa-basi atau pemanasan. Kamu tidak dengar apa yang aku katakan tadi? Atau kamu tuli? Tanya Ningsara ketus. Dia ingin semua urusannya cepat selesai. Semakin cepat akan semakin baik. Iya, Ning. Baharudin menjawab gugup dengan tergesa-gesa. Dia segera membuka seluruh pakaiannya. Sudah maksimal membayangkan sebentar lagi dia akan menikmati Ningsara. Cepat rebahan di balai-balai. Kita cuma punya waktu 1 jam sebelum para petani datang ke tempat ini. Seru Ningsara, dia melihat ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Iya, Ning. Jangan lama-lama. Jawab Baharudin, dia sendiri sudah tidak tahan untuk segera membenamkan ke dalam serambi Ningsara. Baharudin merebahkan di atas balai-balai kayu yang terlihat bersih. Kalaupun kotor, dia tetap tidak peduli. Melihat Baharudin sudah terlentang pasrah, Ningsara segera naik ke atas ranjang dan berjongkok di atas Baharudin yang terlentang dengan perasaan tidak sabar. Tangannya menipiskan tangan Baharudin yang akan menjamah masa depan. Diam, jangan coba-coba memegang. Aku akan mengikat tanganmu biar kamu tidak memegang. Ningsara mengambil tali yang sejak tadi sudah diikatkan di setiap sudut balai-balai. Apa yang mau kamu lakukan? Ning, seru Baharudin kaget saat Ningsara berusaha mengikat pergelangan tangan kirinya. Kamu tidak mau nyobain serambi? Tanya Ningsara dengan wajah terasa panas saat mengucapkan bagian paling inti. Iya, seru Baharudin. Mungkin Ningsara mempunyai kelainan sehingga mengikat tangannya. Baharudin tidak pernah melepaskan pandangan matanya saat Ningsara yang duduk di perutnya agak membungkuk saat mengikat pergelangan tangannya. Ningsara akhirnya berhasil mengikat kedua pergelangan tangan Baharudin ke setiap sisi berlawanan balai-balai kayu. Gadis cantik itu bersingut ke kaki Baharudin dan kembali mengikat pergelangan kaki Baharudin seperti yang dilakukan pada tangan. Kok kakinya juga? Ning, tanya Baharudin heran. Dia memandang ngingul Ningsara yang membelakanginya dan duduk di atas pehenya. Sudah, jangan banyak omong. Jawab Ningsara ketus. Dia berhasil mengingat pergelangan kaki Baharudin yang kedua tangan dan kakinya terikat kuat pada setiap sisi balai-balai kayu dan dia tersenyum puas dengan hasil pekerjaannya. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut, bisa langsung join grup Telegram kami ya. Terima kasih.